Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Pagi hari ini begitu sukacita sekali karena kita begitu menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah menyertai kita dalam tidur kita malam hari ini sehingga kita bisa bangun dengan tubuh yang segar. Kita menikmati pemulihan daripada Tuhan, sehingga kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita kembali dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan kepenatan-kepenatan pekerjaan kita mau diterangi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang mau menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tentunya kita sering mendengar kata shalom. Bahkan kita sendiri sering mengatakan kata shalom itu. Kata shalom itu adalah sebuah kata berkat yang disampaikan ketika kita berjumpa dengan seseorang atau ketika kita masuk ke dalam rumah seseorang atau ke rumah kita juga. Kata shalom artinya damai sejahtera Allah memberkatimu. Tetapi kata shalom itu bukan hanya sekedar kata berkat saja. Yang kadang-kadang kita ungkapkan, sering sekali maknanya juga menjadi tidak begitu berarti bagi kita. Karena itu merupakan kata atau kalimat yang sudah terbiasa kita lakukan, kita sampaikan atau kita ucapkan. Tetapi kalau kita benar-benar sedikit menelisik ke dalam atau mencari artinya yang lebih dalam lagi, bahwa ketika kita mengatakan shalom kepada orang lain, artinya di situ sudah ada completeness, ya, wholeness, artinya keutuhan, sesuatu yang sudah komplit, yang tidak ada lagi sesuatu yang perlu ditambahkan di situ. Artinya ketika kita mengatakan shalom kepada mereka, bahwa hendaklah, ini harapan bahwa orang yang kita katakan shalom itu benar-benar sudah menerima situasi yang utuh dari Tuhan. Utuh yang dimaksudkan di situ saudara-saudara, bahwa bukan saja hanya ketiadaan hal-hal yang negatif atau kejahatan atau penderitaan atau pergumulan di dalam orang-orang tersebut. Bukan, tetapi juga dia sudah menerima hal yang luar biasa dari Tuhan. Berkat yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan itu sedang melingkupi dia. Itu. Jadi oleh karena itu ketika kita mengatakan shalom, bukan berarti kita berharap bahwa orang itu lepas dari kejahatan saja, tetapi dia menerima sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, damai sejahtera dari Tuhan itu, the true shalom atau the genuine shalom, artinya itu boleh hanya didapatkan oleh karena Allah sendiri. Jadi shalom itu bukan datang dari manusia. Bukan ketika kita menenangkan, meneduhkan orang maka dia bisa mendapatkan shalom. Oke, itu juga bagian daripada pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menenangkan, meneduhkan, memberikan sukacita kepada orang. Tetapi sukacita yang kita berikan saudara-saudara itu hanya sementara. Kalau kita boleh menenangkan, meneduhkan orang, mungkin dia boleh teduh sebentar. Kemudian dia akan bergumul kembali sehingga ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera, sukacita itu hilang darinya. Tetapi ketika Tuhan yang memberikan shalom itu, maka apa? Sukacita itu akan kekal, akan terus-menerus tinggal dalam kehidupan orang lain.
Oleh karena itu saudara-saudara, shalom itu sering sekali dimaknai pendamaian dari Tuhan. Artinya ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka hidup manusia itu tidak pernah tenang, tidak pernah merasa sukacita. Semuanya hidup dalam ketakutan. Pernah dengar nggak ketika Adam jatuh ke dalam dosa? Ketika Tuhan datang untuk menyapa dia, di manakah engkau Adam? Dia berapa? Dia berondok, dia apa? Bersembunyi daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa telanjang, dia malu. Sebenarnya yang membuat dia malu bukan soal ketelanjangan itu, bukan secara fisik soal ketelanjangan. Karena memang dari sejak semula Adam itu telanjang. Tetapi karena dia sudah melakukan dosa atau mengkhianati Tuhan. Jadi dosa itu yang membuat dia takut dan tidak tenang. Makanya saudara-saudara, hanya Allah saja yang memberikan ketenangan melalui apa? Melalui penebusan Yesus Kristus kepada kita. Hanya ketika orang-orang menerima penebusan Kristus, itu yang membuat orang-orang apa? Bisa menemukan damai sejahtera. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, ketika Kristus menebus kita, ketika kita sungguh-sungguh menerima penebusan Kristus, maka damai sejahtera daripada Allah itu membuat kita apa? Tenang, damai. Bukan berarti kita tidak menerima ancaman-ancaman atau tidak ada masalah. Oh, ancaman terus saja terjadi. Tetapi ketika kita betul-betul sudah menerima penebusan Kristus, tidak ada lagi yang membuat kita takut. Sekalipun ada apa? Ada kuasa-kuasa yang berupaya untuk apa? Membunuh kita, berupaya untuk menghancurkan kita, membuat kita menderita. Ingat saudara-saudara, di Matius 10 ayat 28, di situ dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan membuang jiwa ke dalam neraka. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dia tidak akan pernah takut oleh apapun, termasuk pembunuh. Karena apa? Karena dia lebih takut kepada Tuhan yang bukan saja bisa membunuh tubuh, tapi juga bisa membunuh jiwa. Bukan saja bisa membunuh, membinasakan tubuh, tapi juga bisa mencampakkan jiwa kita ke dalam neraka. Makanya saudara-saudara, orang yang belum ditebus oleh Kristus, hidupnya begitu mengerikan sekali, begitu menakutkan sekali. Makanya terimalah Kristus, maka damai sejahtera dari Allah itu akan melingkupi engkau. Hanya Allah yang bisa memberikan damai sejahtera kepada kita, supaya hidupmu tenang, supaya hidupmu boleh damai, supaya sukacita boleh benar-benar kekal dalam hidup kita dan tidak ada yang bisa mengganggu kita. Maka mari terima penebusan Kristus. Itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah menerima penebusan Kristus, maka tugas kita sekarang membawa shalom itu kepada orang lain. Memberitakan Injil shalom, Injil keselamatan itu kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa menerima kedamaian atau damai sejahtera dari Tuhan. Supaya mereka juga bisa bersukacita sama seperti kita yang sudah menerima apa? Keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggallah dalam Tuhan, maka kita akan bisa menerima shalom dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, justru ini yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab dia disebut dengan anak-anak Allah. Makanya beritakan firman Tuhan, katakan Injil kepada setiap orang, supaya orang juga bisa selamat. Dan kita boleh disebut dengan anak-anak Allah. Jangan pernah putus kita untuk mengirimkan, membagi firman Tuhan ini. Setiap khotbah-khotbah yang berarti, yang membangun jiwa kita, kita harus sampaikan kepada orang lain. Karena kita sudah ikut menginjili mereka. Makanya saya selalu mengingatkan, share and subscribe. Supaya supaya kita juga ikut menginjili. Sehingga damai sejahtera Allah itu ada bagi kita dan kita boleh disebut dengan anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sungguh bersukacita sekali. Firman-Mu mengingatkan kami hari ini tentang damai sejahtera Allah.
Dan damai sejahtera Allah itu hanya ada ketika kami boleh menerima penebusan Kristus. Damai sejahtera Allah itu hanya ada ketika Tuhan itu sendiri yang memberikan kepada kami. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah dan tinggal dalam Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera kepada kita. Shalom. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.